Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Salam literasi, Indonesia makin cakep digital. Pada awal kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Gerald Plate, Menteri Kominfo Republik Indonesia. Bapak Samuel Abrijani Pangerepan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Bapak Bonifasius Wahyu Pujianto, Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Selanjutnya, terima kasih kepada narasumber dan kepada peserta webinar. Dan selamat datang dalam kegiatan webinar dengan tema pengembangan ekonomi kreatif di masa pandemi. Webinar hari ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan tata tertib peserta webinar. Yang pertama, peserta diharapkan mengikuti rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir webinar. Yang kedua, peserta diharapkan tetap on cam selama acara berlangsung dan mute mic-nya dan hanya unmute apabila diperkenankan oleh panitia. Yang ketiga, peserta diharapkan menyimak dengan saksama paparan materi oleh narasumber yang aktif bertanya dan berdiskusi. Pada sesi tanya jawab nanti akan dipilih 25 orang dan ke-25 orang ini akan diberi door prize. Oleh karena itu, kepada para peserta webinar, jadi untuk selalu aktif pada kolom chat memberikan pertanyaan. Mari kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ke pasar beli nasi, jangan lupa dengan sambal. Salam literasi, Indonesia makin cakep digital. Pada periode awal COVID-19, aktivitas ekonomi di berbagai belahan dunia seakan mati suri, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan sudah dan sedang dilakukan. Salah satunya yang pernah kita alami adalah kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19. Selain dampak positif yang dialami, tentu kebijakan ini memberi dampak serius bagi dunia usaha, termasuk kalangan ekonomi kreatif dan seni, mulai dari tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Singkatnya, pandemi COVID-19 ini telah mengubah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Kenyataan ini tidak bisa dielakkan lagi.
Tantangan ini justru berubah menjadi kesempatan bagi kalangan ekonomi kreatif dan seni dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Kebiasaan ini semakin meningkat saat memasuki masa kenormalan baru, bahkan hingga saat ini. Tentu pilihan untuk mengembangkan digitalisasi ekonomi kreatif dan seni merupakan pilihan yang tepat saat ini. Peluang ini semakin luas dengan adanya disrupsi teknologi. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, membuka ruang baru dalam mempertahankan dan meningkatkan laju ekonomi Indonesia. Tersedianya berbagai platform digital sebagai kesempatan bagi seniman maupun masyarakat umum untuk tetap berkreasi selama masa pandemi dengan beralih ke bisnis pembuatan konten atau konten kreatif. Lalu kita bagaimana? Apakah peluang-peluang itu masih ada? Oleh karena itu, untuk memantik kreativitas kita di sore hari ini, di studio sudah hadir pemateri yang akan membantu kita dan juga mengenalkan kepada kita peluang-peluang apa yang ada di era digital ini. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada para pemateri. Dan sekali lagi kami informasikan kepada semua peserta untuk mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Sehingga Indonesia makin cakap digital dan makin laju ekonominya. Oleh karena itu, perkenankan saya untuk mengenalkan para pemateri kita hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Marcelus Ruben Payong, NPD, akademisi dan juga pakar teknologi pendidikan. Baik Pak, jadi ekonomi kreatif itu adalah sebuah konsep atau gagasan kreatif yang mengharapkan sumber daya manusia. Sebagai seorang akademisi, bagaimana Bapak melihat potensi ini? Apakah ini sebagai tantangan atau justru sebagai peluang, Pak? Baik, terima kasih. Dalam pandangan saya, ekonomi kreatif itu adalah sebuah perpaduan dari karya-karya intelektual, karya-karya kreativitas, dengan nilai tambahnya yaitu nilai ekonomi. Baik, dalam era pandemi COVID-19 yang saat ini sudah mulai melandai, saya melihat bahwa sektor ini justru mungkin merupakan salah satu sektor yang bisa memberikan dampak yang besar, terutama bagi kontribusi bagi PDB kita, produk domestik bruto kita. Dan saya lihat ya dari tahun lalu saja 2020 itu pendapatan dari ekonomi kreatif itu ya menurut rilis yang saya baca itu sekitar 1.100 triliun rupiah. Itu berasal disumbangkan oleh ekonomi kreatif, terutama dari 5 sektor ekonomi kreatif. Baik, terima kasih kepada Pak Marcel yang sudah memberikan pemantik semangat untuk seluruh peserta seminar kita hari ini. Dan yang selanjutnya, pemateri kedua kita adalah Bapak Yohanes Mario Kianai. Mungkin satu kata Bapak untuk ekonomi kreatif. Baik, kalau dari saya, situasi pandemi sekarang itu memiliki dua sisi, gitu ya. Satu memberi tantangan, satu lagi memberi peluang. Gitu. Dan ekonomi kreatif hadir sebagai bentuk resistensi kita terhadap kenyataan ini. Bahwa di tengah ketakutan kita menghadapi COVID-19 ini masih ada harapan. Gitu. Bahwa ekonomi kreatif itu membuat kita mampu bertahan meskipun pas-pasan. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri. Berikutnya adalah Bapak Fabianus Hadiman Bosco, NPD, akademisi dan pegiat literasi. Dan pemateri yang keempat yang akan hadir bersama kita dan akan memberikan inspirasi-inspirasi baru kepada kita semua adalah Bapak Agustinus Hartono. Dan juga terima kasih dan selamat datang kepada Key Opinion Leader kita pada siang hari ini adalah Bapak Vianus Jebarus. Dia adalah seorang konten kreator YouTube dengan nama Inji
Bomarata. Baik, supaya kita tidak ngantuk dan juga kepada peserta webinar dimanapun berada, jadi kita minum kopi online dimanapun teman-teman berada. Ya, rasa kopinya tetap sama, tujuannya tetap satu, yaitu untuk mencerdaskan literasi kita di Indonesia. Peserta webinar yang kami hormati, mari kita dengarkan sambutan keynote speech dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pengerapan. Peserta webinar yang kami banggakan, sebentar lagi kita akan memasuki pemaparan materi dari para pemateri, namun sebelum itu, mari kita mendengarkan key opinion leader kita pada sore hari ini, Bapak Vianus Jebarus. Jadi Pak Vianus ini adalah seorang konten kreator dengan nama channel Inji Borata. Jadi beliau bergabung di YouTube itu pada tanggal 24 Juni 2016. Hingga saat ini kurang lebih ada 150 video yang sudah diupload. Dan per jam 1 tadi jumlah subscribe-nya 73.000. Jadi tentu mari kita memberikan tepuk tangan untuk Bapak Vianus. Baik ke Pak Vianus, jadi COVID-19 ini adalah sebagai tantangan dan juga sebagai peluang. Lalu bagaimana Bapak melihat tantangan ini, lebih khusus Pak Vianus yang berkreasi di Manggarai? Pada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Vianus Jebarus, saya adalah seorang konten kreator dengan nama channel YouTube Inji Bomarata. Saya juga alumnus Unika Santo Paulus Ruteng tahun 2013. Saya sekarang sebagai staf pengajar guru di SMK Widya Bakti. Baik, menanggapi situasi pandemi berkaitan dengan ekonomi kreatif ini, kami sebagai konten kreator justru melihat ini adalah sebuah keuntungan. Ya, kenapa keuntungan? Karena grafiknya meningkat dari yang sebelum corona dengan yang sekarang sudah corona. Kenapa? Karena kita tahu di masa pandemi ini hampir semua itu dirumahkan. Ya, baik para pekerja yang di kantor maupun kami yang sebagai pendidik juga peserta didik kami dirumahkan. Jadi selama mereka dirumahkan tentunya ada kejenuhan mereka. Artinya dengan aktivitas yang dibatasi, salah satu hiburannya mereka ya yang pasti ke YouTube. Jadi itulah yang menjadi keuntungan untuk kami. Sehingga dengan situasi seperti ini juga kami juga tidak istilahnya tidak pasif, justru kami lebih aktif lagi. Kami lebih aktif, lebih berkreasi, membuat video, kemudian bermusik juga, dari hasil musik itu kami upload ke YouTube. Itu yang kami buat selama ini. Jadi kalau menurut saya antara pandemi dengan sekarang pandemi itu justru menurut saya sebagai content creator malah sangat beruntung sekali, seperti itu. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Vianus. Mari kita memberikan tepuk tangan bahwa Bapak Vianus ini jadi mengubah tantangan itu sebagai peluang dan mengubah tantangan itu sebagai kesempatan untuk terus berkreasi. Peserta webinar yang kami banggakan. Selanjutnya, mari kita mendengarkan penyampaian materi dengan tema umum pengembangan ekonomi kreatif di masa pandemi. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Bapak Dr. Marcelus Ruben Payong, MPD. Namun sebelum itu kami ingatkan kepada semua peserta untuk tetap aktif memberikan komentar atau diskusi di kolom chat, karena pada akhir kegiatan ini akan diumumkan 25 penanya terbaik dan kepada 25 penanya terbaik tersebut akan diberi door prize.